Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Tegal 19 Petang, Bapak Ibu Guru SDN Tegal 19 Petang yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif. Jadi Bapak Ibu, pada hari ini saya mohon izin untuk menyampaikan apa-apa aja sih materi yang ada di dalam modul 1.4 pada pendidikan calon guru penggerak. Sebelumnya perkenalkan, saya Erwin Saputra dari peserta pendidikan guru penggerak angkatan 9. Pada kegiatan ini salah satu melengkapi tugas saya pada modul terakhir, modul 1, ini untuk membuat sebuah aksi nyata, di mana aksi nyata ini harus pada modul 1.4 ini saya harus menyebarkan informasi yang ada di modul 1.4. Oke, Bapak Ibu, singkat saja pada susunan acara hari ini. Sebelumnya kita melakukan berdoa bersama dengan membacakan surat Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lanjut yang kedua, pembukaan. Saya buka dengan kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Bapak dan Ibu guru, dimohon untuk kesediaannya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya, selamat datang Bu Vera, silakan bergabung. Baik, kita lanjut pada kegiatan inti, yaitu diseminasi budaya positif. Apa-apa aja sih budaya positif? Kita mohon untuk kesediaannya untuk Bapak Ibu menyimak. Ya, nggak lama sih, kurang lebih 1 jam. Oke. Nah, sebelum mulai, saya tertarik dengan kalimat dari pernyataan dari Tan Malaka, yaitu katanya, tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperharus perasaan. Bapak Ibu mungkin mempertajam kecerdasan itu bisa kita lakukan di setiap kelas ya, ketika mulai penyampaian materi, pembelajaran. Ini adalah tujuan dari kecerdasan, memperkukuh kemauan dengan cara kita memberikan stimulus dan respon dari setiap materi yang kita sampaikan. Nah,
memperharus perasaan. Kenapa saya mengambil kutipan dari Tan Malaka ini? Memperharus perasaan itu ya menurut saya dimulai dengan cara membuat budaya positif. Lanjut. Oke, biar lebih rileks dulu, ada satu tampilan di depan, ada satu kalau satu sama dengan 5, 2 sama dengan 10, 3 sama dengan 15, 4 sama dengan 20, kalau 5 sama dengan berapa, Bapak Ibu? 25. Satu. Iya. Jadi 5, jawabannya 5 sama dengan 1. Jadi ini bukan soal pola Bapak. Jadi kan ada kalau satu sama dengan 5 kan gitu. Ada kalimat, saya tidak menggunakan kalimat berapakah pola berikutnya gitu kan. Kalau pola berikutnya mungkin jawaban Bapak tepat gitu ya, 5 sama dengan 25. Tapi di sini adalah persamaan ya. Baik Bapak Ibu, berikutnya. Nah ini ada beberapa unsur dalam pembentukan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, 5 posisi kontrol guru. Segitiga restitusi. Bapak Ibu, sedikit ya saya sampaikan, ketika saya mempelajari modul 1.4 itu, kita ada pertanyaan dari LMS, hal apa yang Anda membuat menarik dari modul 1.4. Kalau saya pribadi, dari modul 1.4 itu yang bikin saya menarik, yang bikin saya kaget, di sini Bapak Ibu. Motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Dari sini kenapa? Ternyata Bapak Ibu, spoiler sedikit ya. Kenapa ini saya jadikan hal yang menarik? Karena di dalam materi sini hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan itu merupakan suatu hukuman juga Bapak Ibu. Jadi bukan sebagai bentuk apresiasi. Nah, ini yang bikin saya kaget. Kenapa penghargaan itu bisa disebut hukuman? Nanti materinya akan saya sampaikan. Cuman di awal menurut saya ini sangat membuat saya menarik sekali gitu ya. Kok pada biasanya penghargaan itu adalah satu bentuk apresiasi gitu kan, kebanggaan gitu kan. Ternyata tidak juga gitu. Malah ini dalam teori sini dikatakan sebagai hukuman penghargaan itu. Nah, kenapa dikatakan hukuman? Nanti kita akan bahas. Lanjut. Disiplin positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ada subbab yang perlu digali lagi dari teori disiplin positif. Yang pertama adalah teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan bersama. Teori kontrol. Kontrol diri berasal dari diri sendiri, bukan berasal dari orang lain. Jadi Bapak Ibu, kita itu sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Gitu, yang bisa mengontrol orang lain, yang bisa mengontrol itu siapa? Ya kita sendiri, gitu. Jadi sampai kapanpun untuk mengontrol orang lain itu sangat sulit, Bapak Ibu, gitu. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Ini sering kita lakukan ya, guru mengontrol murid. Apakah ini efektif? Bisa iya, bisa tidak. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena apabila si muridnya memang dasarnya tidak mau menerima, memang kondisi awalnya murid itu sedang tidak baik-baik saja, mau kita kasih drill apapun, itu hasilnya akan sama saja. Tidak akan bisa mengubah, tidak akan bisa mengontrol perilaku murid kita. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif itu yang dimaksud apa? Ada yang tahu? Penguatan positif. Sering banget nih kita lakuin. Mungkin bahasanya aja kali ya. Penguatan positif itu
adalah nasihat, bujukan-bujukan, ayo belajar, besok kita ulangan loh. Nah, ini juga dipercaya tidak efektif dan kurang bermanfaat dalam jangka waktu, baik jangka waktu panjang maupun jangka waktu pendek. Kenapa? Karena motivasi, karena keinginan dia untuk belajar itu ya ketika kita memberikan nasihat tadi, penguatan positif tadi, gitu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sering dikritik nih. Sebaiknya jangan seperti ini, jangan seperti ini. Nah, ternyata ini untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak ini tidak efektif juga. Kenapa? Karena dengan kita memberikan kritik ternyata itu sebenarnya kita sedang menjatuhkan dia. Gitu. Ketika kita sampaikan tadi kamu tuh membuat suatu tindakan yang tidak terpuji, nah, terus dijelasin ini. Itu sebenarnya kita sedang menjatuhkan dia secara tidak langsung. Mungkin dengan kalimat kritik ya, jadi diperhalus. Sebenarnya pada dasarnya itu sedang menjatuhkan anak-anak juga. Dia akan terus mengingat kritikan-kritikan dari guru-gurunya, dari orang-orang yang pernah dia sampaikan itu. Jadi kritik juga itu tadi sebenarnya kita sedang memperlihatkan kesalahan-kesalahan yang si targetnya gitu ya contohnya. Nah, terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini memang sangat relevan banget ini gitu kan. Orang dewasa kita terhadap kakak terhadap adik gitu kan. Kakak kelas terhadap adik kelas kan sering banget ya kita arahin istilahnya senior dengan junior. Nah, itu nyata juga memang tidak efektif juga. Kalau kita ingin mengontrol tanpa memandang orang dewasa maupun senior maupun junior itu memang tidak efektif. Jadi seperti itu terkait teori kontrol. Sekali lagi, kontrol diri berasal dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Lanjut. Nah, ada perubahan paradigma dalam belajar, mungkin kita kenal stimulus respon. Kita kasih makanan, pasti nanti anak-anak akan ngambil. Stimulus respon kan gitu ya bunyinya. Realitas kebutuhan kita sama. Anak-anak memperlakukan tindakan tidak terpuji, maka respon kita juga ada yang ngambil hukuman, ada yang mengambil nasihat, seperti itu. Tapi dalam teori kontrol tidak. Realitas kita berbeda. Bahwa anak melakukan kesalahan itu pasti punya, anak berperilaku pasti punya maksud dan tujuan. Nah, dalam teori kontrol tidak mengambil keputusan hukuman ataupun nasihat. Nanti kita akan bahas di berikutnya. Orang lain bisa mengontrol saya, dalam teori kontrol tidak. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kira kita sering banget yang merasakan seperti itu ya. Lanjut. Nah, lanjut, ini disiplin positif yang kedua dari teori disiplin budaya positif. Ternyata disiplin, kita sering banget dengar kata disiplin, tapi makna sesungguhnya itu disiplin adalah mengacu kepada disiplin diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin itu sebenarnya artinya belajar. Belajar apa? Belajar mengontrol diri. Nah, gitu. Lanjut, berkaitan dengan disiplin positif, merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan guna menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau ancaman atau hukuman. Sebagai seorang guru sekaligus pendidik, tujuan kita adalah mampu menciptakan peserta didik yang menjunjung sikap disiplin sehingga dapat berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nah, untuk mengarahkan anak-anak memiliki motivasi ke arah yang lebih baik itu bukan disertai iming-iming A, B, C, D, dan lain-lainnya. Tapi memang terlahir
dari intrinsik dia, kemauan dalam diri dia sendiri. Nah, kira-kira bisa nggak kita membangun motivasi anak-anak tanpa adanya suatu penghargaan ataupun ancaman? Bisa nggak? Bisa. Kita perlu coba itu. Lanjut, kebajikan universal. Nah, kebajikan universal itu apa? Nilai atau prinsip mulia yang telah disepakati bersama, lepas. Ada kata lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang yang dianut secara luas. Gitu. Nah, ini sebenarnya ada enam organisasi ataupun 6 lembaga yang sepakat apa aja sih nilai kebajikan universal gitu. Di dalam profil Pancasila nih, kebijakan universal. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong kreatif. Ada juga dari Ibu Primary Years Program atau PYP, yaitu ada nilai-nilai kebajikan universal apa aja: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Dan ini sebenarnya ada 6. Mungkin nanti saya juga akan share materi saya, mungkin bisa bermanfaat untuk ya baca-baca. Nah, kebajikan-kebajikan universal itu, nilai-nilai kebajikan universal ini kita sepakat nih, tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, ras, dan lain-lain. Ini harus kita terapkan tanpa terkecuali. Nah, universal berarti apa? Berlaku ke semuanya, kepada ya rakyat Indonesia gitu kan, karena kita berdiri di negara Indonesia. Lanjut, motivasi. Kita lanjut ke bab berikutnya. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ini sangat rendah sekali nih. Ya, ini yang paling levelnya paling bawah. Kenapa orang melakukan sesuatu? Kenapa orang mau mau belajar? Nyata pas kita tanya kita gali biar nilainya bagus. Kalau nggak bagus emang kenapa? Nanti dihukum. Nah, ini sangat rendah sekali nih. Dia melakukan belajar ternyata untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Ini yang sangat levelnya down banget. Gitu. Berikut ada peningkatan, ada motivasi yang agak baik gitu ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, mungkin pada fase ini anak-anak SD sering kita lakukan ya. Bahkan saya juga tidak munafik menerapkan pada anak saya juga, kadang-kadang begitu gitu kan, dikasih dulu baru. Memang pada hakikatnya anak-anak seperti itu gitu ya. Nah, ini yang sangat bagus banget dari teori Diana Gosen untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya tadi apa? Ya tadi kita kenalkan, nilai-nilai kebajikan universal. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Teori motivasi. Nah, ini yang saya udah mulai nih pengantar yang bikin saya menarik dari teori modul 1.4. Hukuman itu ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ketika seseorang melakukan perilaku atas dasar motivasi yang tadi, ketika tidak seiring dengan kesepakatan bersama, tidak seiring dengan ketentuan nilai-nilai kebijakan universal tadi, tentu akan muncul ini. Ya, akan muncul ini hukuman dan konsekuensi. Nah, restitusi sama, saya juga baru paham ketika di modul 1.4 itu. Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari ya, dua nilai ini yang sangat berperan aktif dalam menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang muncul di sekitar kita. Bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, mendadak, peserta didik tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan apa? Dalam menentukan hukuman tersebut tidak dilibatkan. Dia akan taat
Apa perintah dari seorang gurunya hukuman itu? Misalkan suruh nulis 100 lembar, ya dia kan terus, tidak ada negosiasi di situ. Ya, bersifat satu arah seperti tadi. Guru yang berperan aktif, bersumber dari pemegang pemimpinan. Hukumannya dapat psikis ataupun fisik, sorry. Fisik pukulan, ya. Psikis itu apa? Verbal. Itu ternyata memang udah kasus hukuman juga tuh. Ya, beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi di awalnya sudah terencana. Kita mengambil apa? Kalau ada yang melanggar, ayo nanti hukumannya apa? Anak-anak memberikan sumbang saran di situ, ya kan? Iya Pak, nanti kalau yang telat dia suruh apa namanya nyapu misalkan, gitu kan? Itu konsekuensi. Ketika ada satu anak yang terlambat, maka dia akan menjalankan itu tanpa ada perintah. Gitu ya. Peserta didik dibuat tidak nyaman, guru selalu memonitor peserta didik. Nah, nanti ini akan ada posisi guru nih, 5 posisi guru sini. Guru selalu memonitor, kan nanti ada monitor. Dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu dekat, gitu. Dia harus segera dia datang pagi-pagi, gitu kan. Itu kan membuat seseorang yang tidak nyaman gitu ya, padahal semalamnya itu bisa jadi dia nganterin ibunya ke rumah sakit gitu kan, sehingga dia tidur larut malam karena dia tahu peraturan kelasnya, tiba-tiba dia harus bangun pagi banget gitu kan untuk menghindari hukuman tadi. Nah, maksud di sini nih, dibuat tidak nyaman, konsekuensi. Nah, restitusi ini juga hal yang baru bagi saya. Apa itu restitusi? Proses penciptaan kondisi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan. Proses, ada kata proses. Iya. Proses penciptaan untuk memperbaiki kesalahan. Kolaborasi dengan peserta didik yang mengajarkan peserta didik ikut mencari solusi. Nah, di sini, gitu ya. Jadi si guru dengan muridnya dia berkolaborasi, ada dialog. Ketika restitusi itu ada dialog antara guru dengan murid, gitu kan. Ada dialog mencari alasannya, tingkah lakunya, nak kenapa kamu tuh melakukan tindakan seperti ini, gitu kan. Nanti dia akan menyampaikan solusinya, dia akan menyampaikan alasan dia, gitu kan. Setelah kita tahu alasannya, nah baru kita menawarkan solusinya. Terus kalau misalkan kamu udah tahu bahwa kamu tuh udah salah, kedepannya kamu bagaimana, gitu kan. Nah dia akan berpikir. Situ dia akan berpikir, ya udah Pak, yang sederhana sekali, nanti saya minta maaf deh Pak. Nah itu udah salah satu mencari solusi. Kita tidak memaksakan dia untuk menjalankan peraturan kelas, tidak memaksakan itu, tidak ada hukuman di situ. Bahwa yang dia lakukan ketika dia melakukan kesalahan, dia minta maaf, itu adalah keinginan dia sendiri, bukan dari kita, bukan dari perintah kita. Nah balik tuh. Motivasi itu yang sesungguhnya adalah lahir dari keinginan diri sendiri, bukan dari teori kontrol tadi. Memang relate banget itu, bahwa kita tidak bisa mengatur orang lain. Balik lagi berikutnya. Nah, oke, speaking dulu sedikit. Ya, ini ada gambar. Ini Bu Pau, ini apa sih Bu Pau? Ini kira-kira orangnya kenapa Bu Pau? Sakit perut. Apakah relevan dengan ini? Oke, thank you Bu Pau, terima kasih jawabannya. Tapi maaf Bu Pau, saya lurusin ya. Tapi maksud dari gambar sini, mohon maaf sekali lagi, saya luruskan. Ini ceritanya dia lapar Bu Pau. Iya. Jika dia lapar, maka dia makan. Nah, SBK-nya apa? Bapak Ibu ada yang bawa kertas nggak? Nggak ada yang bawa kertas. Kalau ada yang bawa sobek-sobek nggak apa-apa dah, gitu. Nah nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat satu kalimat. Kalau sobek aja, sobek kecil, dikit aja. Yang penting cukup untuk menulis, jika saya gemuk, ya kan? Nah, bikin seperti itu. Coba yang pertama kita bikin itu dulu, jika maka, gitu kan. Kita bikin itu dulu. Ya, sudah.
Bu Epti bawa pulpen? Enggak bawa. Enggak bawa. Saya ada pulpen. Oh, tuh. Guru nih, kalau lagi rumah. Itu kertas. Ya, silakan Bapak Ibu untuk menuliskan satu ya. Jika saya, kata Bu Piti tadi, kalau jika saya haus maka saya minum. Pulpennya mati mati. Ya, pulpennya mati, Bang Dani. Kemarin sih hidup nih, nggak tahu kalau sekarang mah. Mudah-mudahan masih nyala, masih hidup. Bapak Ibu yang di depan boleh dimakan, silakan. Ya. Oke, sudah semua? Sudah ya. Saya minta untuk kepada Pak Jaja. Oh, mau nulis, oke. Bu Maria sebentar. Bu Maria membaca yang bagian jikanya aja ya. Bagian yang jikanya. Jika apa versi Bu Maria, nanti dibalas versi Bu Fitri yang maka gitu. Ya coba kita coba dulu ya. Oke Bu Maria, jika saya bosan, Bu Fitri, maka saya mau jawaban itu. Iya jawaban yang itu. Jawaban yang dari jawabannya sesuai yang kita tulis tadi gitu ya. Enggak, jika Bu Maria. Sorry ya. Jika tadi apa? Maka saya menangis. Jika saya bosan, maka saya menangis. Bu Epti coba, Bu Epti yang jikanya. Jika saya ngantuk. Nih, Bu Vera. Ini jawaban itu ya. Hah? Minum obat. Oh jika iya gitu. Bu Haji coba Bu Haji bacain yang jikanya. Bu Haji apa? Jika saya lelah, Pape. Maka saya akan berolahraga. Tambah capek ya. Oh sama. Sekarang Pak Jaja terakhir. Pak Jaja dengan Bu Pau. Bu Pau dulu. Bu Pau Jia. Pak Jaja yang jawab maka ya. Ya. Bu, jika saya haus, Pak Jaja, jawaban Pak Jaja. Mantap. Jika saya haus ya. Jadi seger lagi gitu ya. Jadi seger lagi. Luar biasa. Pertanyaannya, kalau lapar gimana tuh aja? Kalau lapar pergi aja ya. Oke, kita lanjut ice breaking yang kedua. Itu gambarnya apa nih? Gambar apa? Orang bercermin. Ya, inilah fungsinya berhadapan. Jadi yang ini sebagai cerminnya apa dibalik? Yang ini cerminnya, yang ini subjeknya. Ya, ini subjeknya, ini cerminnya. Artinya apa tugas si cermin? Bagaimana nantinya? Mengikutinya. Iya. Ya, cermin akan mengikuti subjeknya. Ya, kira-kira gitu ya, Bu Haji. Bu Haji berarti sebagai cermin ya, mengikuti gerakannya si Bu Haji. Gitu. Ayo kita mulai ya. 1, 2, 3.
Oh, iya. Iya. Ikuti. Sayangnya kamu pakai jilbab. Oh iya. Aku berlawan. Dibalik. Ini subjeknya, ini cerminnya. Oke. Ayo, 1, 2, 3, dimulai. Iya. Wajib ikutin gerakan Bu Koja, wajib kebaca kita ya. Iya. Iya, tepuk tangan semua. Oke. Cermin. Bu Po jangan kaget, nanti kalau cermin yang benerannya kalau ketawa malah kaget ya. Oh ini kita nggak kaget ya. Boleh nanti sesekali kita terapkan sama anak-anak kita gitu kan. Kita ketawa karena lucu aja gitu ya. Apaan cerminnya sesungguhnya kan ada mengikuti gerakan dari si subjek tersebut gitu. Oke, untuk mencairkan suasana saja. Oke, kita baik ke materi berikutnya. Nah, ini dia yang menurut saya sangat menarik sekali. Saya juga kaget sebenarnya pas pertama dengar dihukum oleh penghargaan. Jujur saya sampai berkali-kali baca modul ini untuk memahami kok bisa sih penghargaan itu dikatakan menghukum gitu kan. Nah, di sini dari Alfikon dia mengatakan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu, dari pernyataan si Alfikon ini, nih dari sini, di bagian mana yang dikatakan dihukum? Ayo, pada bagian mana? Hah? Perilaku bertanggung. Yes. Nah, jadi ketika kita memberikan hadiah, kita sedang menghukum dia, gitu loh. Jadi Bu Fauzia, kenapa penghargaan itu dikatakan menghukum? Betul kata Pak Foy tadi mengatakan, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Ayo, kamu maju, nanti kamu kalau bisa ngerjain nomor 3 soal matematika ini boleh pulang cepat. Gitu kan? Memang pada dasarnya kita memberikan reward kepada anak-anak yang tadinya memang nggak aktif nih. Ya kan? Kalau kita ngasih hadiah kepada anak yang pintar bisa ngejawab nomor 3 mungkin nggak? Nggak mungkin. Apalagi misalkan, ayo anak-anak, siapa yang bisa jawab nomor 3 nanti Bapak kasih uang 100.000. Terus kita pilih kepada orang yang pintar. Rugi dong. Uang kita keluar gitu kan. Ketika dia bisa menjawab, uang kita keluar. Gitu kan. Nah ternyata memang itu dia. Korelasinya di situ. Bahwa yang kita pilih adalah memang anak yang tidak bisa, yang kita yakini tidak bisa mengerjakan itu. Disitulah penghukumannya. Anak tuh maju, ya kan? Anak maju, nggak bisa, tontonan buat orang-orang, malu dia, yes, ya kan? Padahal niat kita adalah mau memberikan motivasi, gitu loh, ya kan? Lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan itu. Dihukum oleh penghargaan ternyata memberikan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang tadi ya. Dia melakukan itu atas dasar atas dasar keinginan dia untuk mendapatkan hadiah. Kalau dia tidak bisa, kalau tidak ada hadiah, maka dia tidak akan mau maju.
Artinya apa? Kita membuat anak itu menjadi seperti orang kecanduan. Ya kan? Seperti orang kecanduan. Anak itu mau melakukan segala sesuatu yang kita perintahkan karena adanya keinginan. Apa keinginannya? Ya tergantung dari si pemberi perintah tadi, gitu. Itu adalah pengaruh jangka pendek dari jangka pendeknya. Ya dia mau melakukan itu, tapi hanya sesaat. Belum tentu kedepannya dia mau melakukan itu lagi. Dan itu jangka panjangnya membuat kecanduan. Pas sudah gede, ya begitu. Yang dia lakukan itu kalau ada keinginannya doang. Kedua, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah, di sini penghargaan merusak hubungan itu adalah ketika kita memberikan reward kepada anak-anak di depan, kita sedang memberikan hukuman, kita sedang merusak hubungan kita dengan yang tidak menerima tidak mendapatkan hadiah. Pak Erwin, kok saya nggak dikasih sih? Padahal tadi saya mau nyoba, saya udah ngangkat tangan Pak, gitu kan. Dia kecewa dia. Dia udah angkat tangan karena lebih cepatnya si B, ya kan, maju, jawabannya benar, kita kasih hadiah. Yang si A-nya kecewa dia sama saya. Bapak tadi sudah nunjuk duluan tau Pak, jawaban saya benar tuh Pak sama dia kan, gitu ya. Itu hubungan kita rusak sama anak-anak tuh. Karena apa tadi? Karena penghargaan tadi. Penghargaan mengurangi ketepatan. Maksudnya apa? Yuk, anak-anak yang mengumpulkan, ya kan, yang bisa jawab, nanti Bapak kasih hadiah. Yang tidak mengumpulkan, Bapak tidak kasih hadiah. Ketika dia mengumpulin, dia kumpulin tugasnya, kita kasih hadiah dong. Kan tadi apa kesepakatannya? Kalau dia mengumpulkan, maka kita akan berikan hadiah. Ternyata jawaban dia salah. Nah ini yang dia maksud. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan menurunkan kualitas. Saya coba berikan satu contoh. Ketika si A, ketika kompetisi ya, si A dan si B menang si A, terus dikasih hak penghargaan, dapatlah dia satu posisi jabatan yang bagus lah katakan. Nah si B dia termotivasi tuh, ya kan? Karena si A tadi sudah mendapatkan hadiah, maka dia tetap merasa aman, tidak melakukan pengembangan. Saya udah dapat posisi yang saya inginin nih, ya udahlah, nggak usah belajar lagi, nggak usah ngikutin pelatihan lagi atau dan sebagaimana. Nah ketika si B dia kecewa gitu kan, dia ingin kayak si A, terus dia macu motivasi dia just lebih tinggi, bahkan dia bisa lebih tinggi dari si A itu. Siapa yang dirugikan? Yang tadi, yang jawaban pertama, dia tidak mengembangkan kemampuan dia lagi. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan satu posisi yang dia diinginkan, padahal dia bisa lebih tinggi lagi, gitu. Lagi, penghargaan mematikan kreativitas. Ini biasanya untuk seniman, gitu. Seniman, makanya kalau seniman itu karya dia bebas, mau dihargai berapa, suka-suka dia, gitu kan. Karena memang yang dia lakukan itu bukan karena ingin mendapatkan harga yang lebih tinggi, karena memang dia senang gitu loh. Penghargaan menghukum, ini sama seperti tadi, merusak hubungan, intinya sama. Nah ini yang paling bagus di sini nih, motivasi dari dalam diri. Kita kadang-kadang ini bisa kita lihat pada tingkah laku anak bayi ya. Apakah anak bayi itu dia mau melakukan sesuatu karena iming-iming? Tidak. Rata-rata dia ingin sendiri gitu loh. Dia ingin bisa sendiri. Ketika dia bisa ingin sendiri, kita lihat ekspresi mukanya, wah senang banget gitu kan. Bahkan orang sekitarnya pun lebih senang lagi. Kenapa? Karena dia bisa melakukan itu sendiri. Saya ingat sekali ketika anak saya bisa goes sepeda roda 2 gitu, saya tidak memberikan iming-iming kepada dia. Memang dia pengen nyoba sepeda yang baru gitu loh. Aku bosan sepeda yang tanpa pedal, aku mau nyoba ini. Ya kita hanya menuntun dia. Kalau saya hanya menuntun dia, tidak ada istilah ya udah belajar nanti bapak kasih ini. Enggak. Dia goyah sendiri. Belajar lah, akhirnya lama-lama bisa muncul dari keinginan dia sendiri tanpa ada iming-iming. Nah, ketika dia bisa, kita lihat tuh ekspresinya. Sangat bahagia sekali. Bahagianya itu berbeda ketika dia mendapatkan hadiah seperti itu. Jadi posisinya yang paling baik itu motivasi dari dalam
diri. Nah, ini apresiasi. Apresiasi yang tepat harus memperhatikan hal-hal seperti berikut. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada prosesnya. Prosesnya, bukan hasilnya. Gitu, prosesnya dia sudah mau atau belum gitu kan. Hasilnya ya perlu nanti kita akan evaluasi, kita apresiasi. Nah, apresiasi ini contohnya ya. Kemarin saya perhatikan gitu kan. Ini situasi seketika pada saat menolong murid baru di kelas kita, ada satu murid anak baru bergabung di kelas kita. Nah, si A ini ceritanya mau mengajak anak baru ini untuk gabung gitu kan. Nah, perlu kita kasih apresiasi kepada dia dengan pembukaan seperti ini. Kemarin saya perhatikan, kemarin Bapak perhatikan kamu udah ngajak si B untuk main bersama ya gitu kan. Itu salah satu apresiasi. Sebenarnya itu merupakan salah satu apresiasi. Nilai kebajikan apa yang kita berikan? Apresiasi yang kita berikan adalah mengandung nilai kebajikan, rasa empati. Saya menghargai kamu tadi sudah bantu temennya untuk menjawab soal nomor 2 gitu kan. Nah, itu salah satu nilai kebajikan yang kita berikan kepada anak adalah nilai kepedulian. Nah, nih, terima kasih. Ini salah satu apresiasi yang sangat sederhana, sangat simple, tapi memberikan impact yang sangat besar. Terima kasih nak, kamu udah bantu Bapak gitu kan. Nah, berarti dia nilai kebajikan yang sudah kita berikan adalah rasa tanggung jawab. Makasih kamu sudah mengerjakan, sudah mengumpulkan tugas tepat waktu. Berarti kita sudah memberikan apresiasi kepada nilai kebajikan tanggung jawab. Berikut. Nah, keyakinan kelas. Salah satu keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin. Tadi saya balik lagi, disiplin itu apa sih? Masih ingat ya disiplin? Belajar. Padahal tadi datangnya telat ya. Berarti fokus dia gitu. Bukan aku ya. Gitu. Jadi keyakinan itu adalah salah satu disiplin positif, belajar. Membuat keyakinan kelas biasanya saat tahun ajaran baru, tapi tidak juga. Boleh di tengah-tengah jalan kita mengubah keyakinan kelas itu, boleh nggak? Boleh. Nah, yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya dalam kelas. Keyakinan kelas dibuat bersama dengan peserta didik melalui kegiatan musyawarah dan membuahkan kesepakatan kelas yang diyakini kebaikannya serta dijalankan oleh guru dan murid. Bagaimana prosesnya? Sebelum itu saya tanya dulu, keyakinan kelas. Kenapa sih nggak peraturan kelas? Ya, biasanya kita bilangnya peraturan kelas ya di awal-awal. Ayo kita bikin kesepakatan, kita bikin peraturan kelas. Kita tulis tuh, ya kan? Kenapa di dalam modul sini bilangnya keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa? Karena kalau peraturan kelas, dia mengikuti yang sudah tertulis. Balik lagi, tidak lahir dari dalam dirinya sendiri, tetapi karena dia mengikuti yang sudah tertulis di dalam peraturan kelas. Inilah bedanya. Kenapa modul 1.4 itu menggunakan keyakinan, bukan peraturan. Seperti itu. Jadi kalau peraturan, motivasinya dia untuk melakukan itu atas perintah yang sudah disepakati, yang dituangkan dalam tulisan-tulisan yang kita bikin. Jadi gitu. Dia buang sampah karena kalau saya nggak buang sampah dalam peraturan kelasnya nanti saya suruh piket. Bukan dari keyakinan dia. Saya buang sampah itu karena memang pengen kelas kita bersih gitu. Nah, itu kan yang sangat bagus gitu. Lanjut. Langkah membuat keyakinan kelas. Ini langkah-langkahnya Bapak Ibu mungkin nanti bisa dicoba. Kemarin saya lihat Bu Epti udah mulai jalan itu ya buat aksi PMM ya. Iya. Nah,
Kira-kira gimana Bu? Sama gak? Kalau kelas 1 sih lebih diarahkan ya, Iya. hal yang tidak boleh dan tidak boleh. Sebenarnya udah tahu, mereka udah tahu. Oh gitu. Jadi sama ya, yang tidak boleh dan boleh berarti kan yang dia inginkan gitu kan. Di kelas itu mereka tuh menginginkan bagaimana kan. Siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Boleh dan tidak boleh berarti kan yang dia inginkan di kelas itu nggak boleh begini loh, nggak boleh bercanda loh di kelas itu kan yang dia inginkan gitu kan. Guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis ketika semua nulis, bermusyawarah tadi, satu orang satu, bikin kesepakatan, kita ulas. Pasti kan ada yang sama ya, kita sortir, berikutnya guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting, keyakinan yang penting itu kemana acuannya? Acuannya adalah kebajikan universal. Yang terpenting, yang penting ini kan acuan kita apa gitu loh. Mana yang harus kita jadikan ini tuh penting. Itu tadi balik lagi kebajikan universal. Kenapa? Karena kebajikan universal lepas dari suku bangsa, ras, agama dan lain-lain, berlaku untuk seluruhnya. Gitu. Mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Nah, ini agak saya juga masih belajar ya. Tidak buang sampah sembarangan. Itu kan katanya negatif tuh. Tidak. Ya, kita ubah menjadi positif. Bagaimana kira-kira? Tidak membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Itu kan positif tuh. Tidak menggunakan kata tidak, negatif. Mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Nah, udah ketika kita sudah bikin semua kalimat-kalimat yang tadi konotasinya negatif, kita ubah ke positif. Tentu memang ini kemampuan seorang gurunya ya, bersama-sama boleh anak-anak kita latih gitu kan, untuk mengubah kalimat negatif tadi menjadi positif. Dan setelah itu baru kita ngecek tuh, kita cek, kita sepakati. Siapa yang menjalankan keyakinan kelas tadi? Siapa yang menjalankan keyakinan kelas tadi? Guru dan muridnya, siswanya. Nah, berikut adalah salah satu usaha saya yang sudah saya lakukan untuk membuat keyakinan kelas. Di sini anak-anak waktu itu saya tentunya sudah izin juga dengan kepala sekolah, dengan wali murid, sudah bawa handphone, terus dia bikin Canva. Kita kan bisa ya berbagi ya. Dia kirimin kalimat-kalimat positif dia, kalimat kesepakatan dia ke Canva saya. Nanti kita sortir, kita lihat apa aja tuh yang muncul. Nah, baru nanti kita ubah kalimat positif dan kita rangkum lagi jadi satu. Nah, sebelumnya pada tahun ajaran baru, ini dia kesepakatan langkah-langkah saya untuk membuat keyakinan kelas. Tentu wali murid harus kita ajak juga gitu loh. Untuk membuat keyakinan kelas itu, kita bikin kesepakatan bersama wali murid. Apa Bu, anak-anaknya di kelas 6 ini mau bagaimana nanti 1 tahun ke depan? Apa sih yang Ibu inginkan dari anak-anak kita? Gitu loh. Pasti nanti akan ada yang menyampaikan, Pak, saya pengen anak saya lebih aktif ini, pasti itu. Banyak tuh jawabannya. Beragam. Nah, kalau saya seperti ini, mungkin Bapak Ibu punya cara yang tersendiri, tetapi saya yakin untuk menerapkan, sebenarnya kita sedang menerapkan nilai keyakinan tadi gitu kan. Tuh, kalau saya seperti ini nih. Lanjut lagi. Nah, hasilnya ketika anak-anak tadi sudah mengirimkan keinginannya di dalam kasus seperti apa, terus kita pilih, lalu kita buat menjadi kalimat positif, lalu kita rangkum, kita sepakati, muncullah ini. Toleransi, disiplin, bersih, rapi, aktif. Ini memang balik lagi ke kebajikan universal tadi. Toleransi, kami meyakini bahwa sangat penting untuk memperlakukan setiap orang dengan sama tanpa memandang latar belakang serta kekurangannya. Sikap bullying, mungkin ada yang mengatakan, di kelas saya mengatakan, Pak, nggak boleh ngata-ngatain orang tua gitu kan. Nah, itu kan sering banget terjadi tuh. Nah, kita ubah jadi kalimat positifnya seperti ini. Disiplin, kami meyakini bahwa sangat penting untuk datang tepat waktu. Pak, nggak boleh telat, pulangnya juga tepat waktu. Pasti kan anak-anak menggunakan bahasa seperti itu. Nah, kita ubah jadi kalimat positif. Nah, jadinya seperti ini. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk datang tepat waktu. Rapi, menggunakan seragam.
nggak boleh bajunya dikeluarin pak, bajunya dikeluarin nggak boleh. Ya kan bahasa anak tuh seperti itu. Kita ubah lagi menjadi kalimat positif ini, ada bersih dan rapi, aktif gitu ya. Itu hasilnya. Nah, lanjut lagi ke poin berikutnya dari disiplin budaya positif. Ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala bentuk yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala hal yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu, serta seluruh usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ada berapa yang kita ketahui? Nah, sangan, pangan, papan. Ya, 3 ya. Cinta, bener tuh. Itu kebutuhan manusia ya. Cinta, kasih sayang. Ada lagi nggak? Yang Bapak Ibu ketahui nih, kebutuhan manusia apa ya tadi ya? Pada umumnya itu tadi, sandang, pangan, papan. Tapi di sini diperluas lagi. Tadi bener banget Bu Haji Sri, cinta, kasih sayang. Nih Bapak Ibu, teorinya penguasaan. Bertahan hidup masuknya di sini ya. Sandang, pangan, papan, kebutuhan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima, cinta, kata Bu Haji Sri. Kebebasan, kesenangan, penguasaan, ini adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Anak bercanda, itu memang kebutuhan dia untuk melakukan kesenangan. Jadi anak bercanda itu ya hal yang lumrah gitu ya. Kita juga dulu kecil melakukan itu gitu kan. Ketika ada sekarang juga masih kan ya sampai sekarang gitu ya, bercanda, kesenangan, kebebasan. Iya karena itu tadi Bu, kesenangan itu adalah kebutuhan hidup. Kita jenuh kalau terlalu serius gitu kan. Bu pera lagi katanya gitu. Gitu ya. Penguasaan itu apa? Mengambil kontrol, mengambil alih. Oh, saya pengen saya pengen paling jago, paling bisa. Tuh kalau main bola pasti ada satu yang sangat menonjol banget gitu Bapak ya. Biasanya dalam olahraga gitu. Itu penguasaan gitu kan. Kebebasan tadi. Besok mau ngapain ya? Terserah lah mau ngapain kek gitu kan. Itu adalah sifat dari kebebasan. Kasih sayang dan rasa diterima, tuh perhatian dan lain-lain, itu kasih sayang tadi. Kalau Bu Haji Sri, kasih sayang cinta itu versinya bagaimana Bu? Kebutuhan hidup. Kita perlu ya kasih sayang ya. Nah, bentuknya seperti apa? Wujudnya, wujud aksi nyatanya. Kasih kepada semua alam semesta, semua. Lebih luas lagi alam semesta gitu kan. Segala makhluk hidup yang ada di bumi kita harus saling mencintai gitu kan. Wah, tingkatannya udah high banget itu. Semesta gitu. Lanjut. Nah, ternyata itu berkaitan dengan pembelajaran kita. Jangan sampai kita belajar ngajar ya udah ceramah gitu kan, sesekali bolehlah gitu kan. Nah, ini adalah implementasi kebutuhan peserta didik. Kira-kira kalau kayak gini kebutuhan dasar apa yang saya usahakan untuk terpenuhi? Kasih sayang. Coba balik lagi. Di sini. Penguasaan, kebebasan, bebas berkreasi dia. Iya, bebas. Bisa senang, gitu kan? Iya. Penguasaan tidak ya, Kecintaan saya juga tidak, gitu kan? Nah ini, gitu. Ini adalah tadi apa? Penguasaan ya. Kebebasan. Tadi kata Bu Vera, kebebasan dan kesenangan juga itu masuk. Kebebasan ya. Itu kita bebas, silakan Bapak Ibu, halal. halal. Gitu. Ini upaya. Ayo silakan Bu Pojia. Sambil aja disambil. Biar enggak jenuh juga.
Gitu. Karena memang tadi ini kesenangan kita, ini senang kita, ini kebutuhan dasar kita makan gitu kan. Harus terpenuhi gitu kan. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Nah, ini yang saya lakukan di tahun ini. Anak-anak nari, kesenangan, kebebasan. Nah ini sebenarnya videonya banyak. Nah, apa tadi polatanya? Oke, sonta. Tadi ralat ya. Tarian Indang itu merupakan tarian kelompok karena dilakukan lebih dari satu. Berapa orang hari ini penampilan? 5 orang. Ya. Oke, ada lagi mau sampaikan? Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, sorry. Itu juga merupakan apa tadi kebutuhan dasar apa? Kepenguasaan. Dia memimpin pembelajaran saat itu. Ya, sorry. Nah, tadi itu penguasaan juga ya, penguasaan sama kesenangan. Mereka senang melakukan itu, ya kan? Padahal di dalam kegiatan itu, kegiatan tari tadi ada materi yang disampaikan pada SPDP itu adalah mengenal pola lantai. Terus tarian itu dilakukan secara berkelompok, ada yang individu, ada yang berkelompok. Nah, mereka melakukan berkelompok. Itu sebenarnya ada capaian materinya gitu loh. Bukan hanya sekedar kita have fun aja gitu, enggak juga. Tapi memang ada satu hal yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak, tapi dikemasnya melalui kebutuhan dia tadi, penguasaan dan kesenangan. Ada saat itu saya tampilkan dua kelompok, ini kelompok berikutnya. Itu sama ya, sama setelah itu dia setelah itu dia mempresentasikan gitu. Coba sekarang setelah kamu tampil, kamu berikan materinya gitu. Lanjut. Nah, ini posisi kontrol guru nih yang pertama. Yang pertama adalah penghukum, kedua teman, ketiga manajer. Pertama penghukum, kedua membuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang sangat baik, guru juga bisa sebagai manajer. Sampai saat ini pemahaman kita bahwa pimpinan itu sebagai manajer gitu, bahwa kita juga sebagai pemimpin di kelas gitu kan ya. Berarti kita berlaku seperti apa? Manajer gitu, bukan penghukum, membuat rasa bersalah teman ataupun memantau. Pada materi posisi kontrol ini saya istirahat sebentar. Saya akan berikan tampilan videonya. Apa sih penghukum itu? Bagaimana sih ciri-cirinya seorang guru penghukum, membuat rasa bersalah dan seterusnya. Mohon disimak. Ini adalah videonya. Kelewatan. Sorry. Salam bahagia. Jangan Bu Pau. Bapak Guru Sorry. Pegel ya. Sorry. Loading. Buffering. Sinyal. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya.
posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Ini ceritanya lagi penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Jadi nadanya Ibu melas. tidak akan kuat lagi Gitu. kalau kamu begini terus. Nadanya melas, nadanya Bisa pelan. jantungan kalau ibu Tapi nusuk. ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Naren lagi. Proyek borongan nih. Naren! Aduh. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis
Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sebagai teman, Sana ya. ke sekolah. Sohib, Ibu besti, beresin besti. urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren. Pemantau. Naren! Aduh. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren. Naren, Naren. lagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Anak kemarin. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati Jadi itu tadi adalah ciri-ciri dari 5 posisi kontrol yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Di situ udah jelas tadi ada ciri-cirinya kalau penghukum itu menggunakan kata yang nada tinggi gitu kan. Ada sebuah punishment, hukuman baik secara fisik maupun verbal. Pembuat merasa bersalah, kalimatnya lembut banget. Aduh, nah gitu kayak seperti contoh tadi ya. Itu sebenarnya lagi ya apa namanya? Anak itu merasa terpojokkan tuh ketika seperti itu. Teman tadi ya sebenarnya sudah mengubah identitas gagal menjadi berhasil. Tadinya takut menjadi nggak takut. Tapi ternyata posisi teman itu memang cenderung sudah ada perbaikan gitu, agak lebih baik. Tapi dampaknya anak itu berperilaku seperti itu hanya kepada satu orang doang gitu. Yang lain belum tentu. Dan seterusnya gitu ya. Nah, saya ada satu kasus, ada 2 sih sebenarnya yang saya siapkan pada hari ini. Yang pertama, kasus pertama, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam, seperti tertera di peraturan sekolah depan pintu kelas. Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selama tidak mungkin skip ya, maksudnya nggak kepotong kalimatnya. Terus dia tidak mungkin pulang karena rumahnya jauh gitu kan. Pak Lukman tetap bersikeras kepada peraturan yang sudah ditentukan. Terus Pak Lukman berkata, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Nah, kira-kira dari kasus tersebut peran Pak Lukman itu posisi kontrolnya sebagai apa? Bu Vera? Pak Fe? Oh iya, Wil. Sorry. Penghukum. Pak Lukman sedang menjalankan posisi kontrol sebagai penghukum. Itu. Dari mana pernyataan penghukuman itu? Kalau menurut saya dari sini. Ya sudah, gitu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Itu kan nadanya tinggi tuh. Terus ada punishment gitu kan. Ada punishment ada hukuman yang Pak Lukman berikan. Gitu kan, balik lagi ke ciri-ciri si penghukum tadi, ada pemberian hukuman baik psikis maupun psikis. Apa hukumannya? Dia suruh lepas sepatu tadi, sehingga dia di dalam kasus ini dia itu nggak keluar kelas gitu, tetap di dalam aja selama kegiatan istirahat. Kenapa? Dia malu nggak pakai sepatu. Itu posisi kontrol yang sedang dijalankan oleh Pak Lukman sebagai penghukum. Balik lagi yang kedua. Kasus kedua, Ibu Dani, ada ibunya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran, tampak acuh tak acuh pada pelajaran. Terus Bu Ani mengatakan, Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tiduran, lain kali perhatikan.
Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Dari kasus kedua ini ada dua pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak Ibu. Pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Kita balik lagi ya ke atas. Atau mau baca kasusnya lagi? Hah? Pemantau, betul Pak Jaja. Pemantau. Dia mengawasi sekali gerak-gerak anaknya, gitu kan. Salah satunya si Fajar tadi. Memantau. Terus yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh si Fajar? Kebutuhan dasar hidup tadi, yang ada 5. Bertahan hidup, cinta kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Kira-kira apa dia? Kasih sayang, Bu Pauji, ya betul sekali. Luar biasa. Bu Pau, hadiahnya ini Bu Pau, bisa diambil Bu Pau hadiahnya. Oh iya. Hah? Oh iya, hukum ya. Aduh tuh. Karena masih baru, masih hangat, jadi kita masih terbiasa pola lama gitu Bu Haji. Ya, jadi betul sekali Bu Fauzia, kebutuhan kasih sayang tadi ya. Tuh. Nah, nih ketika kita melakukan posisi sedang berada pada posisi manajer, bukan hanya semata-mata menggali apa tadi yang dilakukan oleh Bu tadi kasusnya si Naren anak kemarin kata Bu Pak Jaja gitu. Nah, sebagai posisi manajer, tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi ini ada 3 gitu kan ya. Nah, balik lagi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri serta bertanggung jawab. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, gitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini tahapan-tahapan ketika kita menjadi seorang manajer. Ya, manajer menghadapi masalah. Nah, ini yang harus kita kita lakukan gitu kan. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bagaimana? Menurut saya singkatnya ya, kalau yang saya tangkap dari video yang tadi, tindakan menstabilkan identitas itu adalah meyakini, membenarkan bahwa kita tuh manusia biasa. Jadi hal yang sangat manusiawi ketika kita sedang melakukan kesalahan. Itu adalah salah satu upaya untuk menstabilkan identitas. Yang tadinya merasa bersalah, ketika dia dengar gurunya bilang, iya nak, Bapak juga dulu pernah lakukan salah seperti itu dia agak sedikit bangun tuh. Rasa kepercayaan dirinya bangun. Berhasil dia mengubah identitas dia. Yang tadinya rasa bersalah, jadi netral, tidak merasa benar juga gitu kan. Tidak benar juga, netral. Dengan kalimat, iya, Bapak juga dulu pernah melakukan kesalahan. Gitu. Nah, validasi tindakan yang salah. Apa yang kita lakukan? Kesalahan apa yang kamu lakukan? Oh, dalam kasus yang saya buat itu, Dede Sulistia waktu kegiatan PJOK, dia mendorong temannya saat pemanasan gitu. Kita validasi tuh, iya, nah itu salah, itu meyakini itu melanggar nilai-nilai keyakinan. Tapi kita netralin lagi. Untungnya kalau menurut saya ya, untungnya cuman itu doang yang kamu lakukan, tidak lebih bahaya gitu kan. Itu adalah salah satu upaya validasi tindakan yang salah. Nah, di sini menanyakan keyakinan. Ya kan? Kamu contoh bercanda gitu kan. Berarti kan dia melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati gitu kan. Kita pancing. Kita hanya memberikan umpan-umpan doang gitu kan. Anaklah yang menyambutnya gitu dari pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, pertanyaan-pertanyaannya itulah yang pembentukan sikap rasa tanggung jawab dan menanyakan keyakinan. Itu juga salah satu upaya yang dilakukan kita dalam mencari solusi. Yang mampu dia lakukan, bukan keinginan kita lakukan. Gitu. Itu adalah pada step menanyakan keyakinan. Seperti itu.
Nah, ini video yang saya coba melakukan segitiga restitusi itu. Karena mengingat waktu ya mau setengah, ini kira-kira ada 10 menit. Buffering. Ya, buffering. Dadah. Sobu. Nah, ini kegiatan pemanasan, saat kegiatan pemanasan. Ternyata si Dede bercanda nih dia nanti di momen ini. Dede Sulistia. Nah, tuh udah mulai tuh. Narik gitu kan. Satu kali. Nah, Bapak Ibu, ini sorry. Kebutuhan hidup apa? Hah? Iya, kesenangan. Wah, nggak sia-sia 1 jam udah nempel tuh kan kebutuhan dasar manusia gitu kan. Luar biasa. Bu Haji mungkin bisa direkomendasikan untuk peserta grup penggerak angkatan 11 nih. Gitu. Tadi Dede bercanda itu ya itu tadi bentuk nyata bahwa manusia itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Ya oke, tadi videonya kurang lebih ada 10 menit, takutnya kita berhalangan dengan sholat Jumat, kita skip lewatin. Nah, Bapak Ibu, itu sudah terakhir tadi ya mengimplementasikan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah ini. Saya coba ya anak itu hasilnya bagaimana? Anaknya tidak merasa tertekan gitu. Dia mengakui kesalahan itu, tapi kita lihat sikapnya masih tenang, masih tidak takut dan tidak ada hukuman yang saya berikan. Yang dia lakukan adalah kemampuan dia sendiri. Sederhananya apa? Ya minta maaf. Itu adalah salah satu solusi dari permasalahan yang dia lakukan. Sebenarnya ada 2 kasus. Kasus kedua itu si Safira tidak bawa peralatan saat membuat rangkaian listrik seperti itu. Ya, oke. Kalimat penutupnya dari tadi pembuka ada. Nah, dari penutupnya, kamu harus menjadi perubahan yang ingin kamu lihat di dunia, kata Mahatma Gandhi. Jadi kalau kita ingin melihat anak-anak kita ke depannya mau seperti apa, ya ayo kita yang menjadi perubahan itu, yang bentuk anak-anak kita. Nah, mungkin anak-anak itu berubah dengan bisa aja berubah, tapi kan perubahannya itu tidak terarah gitu ya. Nah, kalau kita menginginkan anak-anak kita balik kepada slide yang pertama, menghaluskan perasaan, nah itu tadi solusinya dengan menerapkan budaya positif yang tadi sudah saya paparkan. Oke, baik. Bapak Ibu, udah slide terakhir. Kira-kira saya buka sesi tanya jawab. Ya, siapa tahu ada yang ingin menanya dan saya juga mampu untuk menjawabnya. Kita buka kalau untuk melengkapi sesi diskusi, ya kan ini kita diseminasi ya kurang lebih sama diskusi lah. Boleh menyampaikan pengalaman. Boleh, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya, saya ngajar
oh ya, saya kelas 5 waktu itu ya. Di SD waktu itu ya. Nah, di saat saya itu sedang menerangkan, saya emosi. Jengkel. Akhirnya tanpa ini karena memang udah sering kali anak melakukan apa istilahnya membangkitkan emosi saya gitu, akhirnya tanpa sadar ada penghapus, saya lempar terus. Menghapus ya. Untung nggak kena. Kira-kira kalau situasi seperti itu apa masih perlu kita lakukan di zaman sekarang, atau bagaimana caranya untuk menghadapi siswa yang seperti itu, Pak? Di saat di kelas harusnya belajar tenang gitu ya, dia bersanda gitu, padahal ya begitulah anak-anak ya istilahnya. Cuma namanya guru juga kan ada batasnya. Betul. Kita inginlah istilahnya bisa mengontrol diri, emosi diri gitu ya. Tapi kadang-kadang ya itu Pak, bagaimana menyikapinya supaya bagi guru juga baik, bagi siswa juga baik. Solusinya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaan dari Bu Haji. Jadi Ibu tadi di dalam materi kita sudah sampaikan bahwa ada 5 kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan itu kan memang harus terpenuhi gitu secara tidak sadar, secara tidak langsung. Kita tuh tindak laku kita ya untuk memenuhi kebutuhan hidup tadi. Salah satunya bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan terakhir kebebasan. Ketika anak-anak itu bercanda, kira-kira dia sedang mengupayakan kebutuhan dasar hidup yang mana? Kesenangan. Jadi memang itu kita harus pahami itu. Oh, anak ini memang sedang memenuhi kebutuhannya, yaitu kesenangan. Solusinya gimana? Solusinya ya kita buat pembelajaran yang memenuhi kebutuhan dasar itu. Yang tadi saya lakukan kayak buat rangkaian listrik sederhana secara real, terus anak-anak juga nari gitu kan. Itu solusi untuk meminimalisir kegiatan bercanda. Bercanda itu memang tidak bisa kita pungkiri gitu kan. Saya lihat juga ketika tampil sini ada sebagian yang bercanda juga. Nah, kalau kita sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu limanya tuh, tapi masih ada yang bercanda, ya kita panggil anak tersebut dengan menerapkan segitiga restitusi tadi. Dan ketika kita sedang menjalankan segitiga restitusi ini, kita itu sebenarnya sedang memposisikan kontrol kita itu sebagai manajer, bukan penghukum, bukan pembuat merasa bersalah, bukan lagi sebagai teman, bukan lagi sebagai pemantau. Tapi ketika kita menjalankan segitiga restitusi ini, kita sedang bertindak sebagai manajer, menstabilkan identitas. Kayak tadi, Ibu juga dulu pernah bercanda, memang seneng ya, enak ya, seru ya bercanda gitu kan, apalagi bareng-bareng rame-rame, itu dia terangkat jadi dia ketika dipanggil kan pasti datang, takut tuh. Kita tanya, kita gali, ternyata alasannya dia bercanda gitu kan. Nah, kita akui, dan dulu Ibu pernah bercanda gitu kan. Kita akui itu kesalahan itu. Kita balik lagi itu menstabilkan identitas ya. Ketika dia tadinya datang udah takut, ketika kita bilang Ibu juga dulu bercanda, nah dia mulai bangun tuh wajib. Oh iya, ternyata tidak yang seperti kita bayangkan ya. Lanjut lagi ke tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu, saya baru ingat, di sini adalah menggali alasan kenapa kamu bercanda gitu kan. Pas itu dia ngomong tuh, kasih alasan, Pak saya ditarik duluan Pak sama dia, ya itu saya respon balik gitu kan. Itu merupakan kebutuhan hidup juga gitu kan, untuk bertahan hidup. Loh, dia nggak suka disengin gitu kan. Awalnya itu ternyata dia tingkah laku bercanda dia punya alasan.
yang mungkin saat itu kita nggak melihat dia, padahal kejadiannya dia duluan ditarik gitu kan. Tapi yang kita lihat saat dia lagi merespon tindakan dari temannya. Nah, setelah itu kita tahu alasan dia melakukan bercanda. Nah, kita tanya, menanyakan keyakinan. Bercanda itu kan udah kita sepakati di dalam keyakinan kelas kita bahwa ini melanggar keyakinan apa, nak? Saling menghormati, Pak, misalkan. Kayak jadi saya yang depan ada berapa menyampaikan materi, malah saya bercanda, saya tidak menghormati itu. Tuh. Jadi gitu, apa? Ketika kita sudah menanyakan, dia sudah mengkonfirmasi, mengakui kesalahannya, kita tawarkan solusinya. Terus apa yang kamu bisa lakukan untuk menebus kesalahan kamu? Itu adalah salah satu tahapan untuk menanyakan keyakinan. Ya sederhananya tadi, kalau memang kasusnya seperti itu, ya cukup untuk minta maaf, udah selesai dari permasalahan itu. Jadi yang dia lakukan balik lagi, apa yang dia mampu, bukan yang apa yang kita inginkan. Gitu. Jelas kalau yang kita inginkan pasti bermacam-macam tuh gitu kan. Jadi yang selalu saya lakukan di awal itu tidak pernah ada kesepakatan. Ya. Oh, sepakat. Tapi seandainya semua Bapak Ibu guru di awal tahun itu seperti dalam kesepakatan, mungkin itu akan menjadi salah satu supaya anak-anak itu memahami kesempatan mereka gitu loh. Seandainya nanti melakukan sesuatu ada sanksinya, gitu. Jadi mereka bisa menerima ya. Itu kalau Itu mungkin langkahnya ya salah satu. kalau itu namanya konsekuensi, Bu Haji. Tapi di dalam sini keyakinan itu apa ya? Dia melakukan itu kayak kita nih, Bu Haji, pergi contoh ke dalam modul itu naik motor pakai helm gitu kan. Selain untuk mentaati aturan lalu lintas dengan kita menggunakan helm, keyakinan apa yang kita yakini? Keselamatan, ya kan? Biar kita selamat. Kayak apa sih namanya ya, kita yakini ya dalam kehidupan setelah kehidupan di dunia ini kan ada kehidupan lagi gitu kan. Apakah kita perlu melakukan itu dulu? Kan enggak ya. Itu sudah ada dalam keyakinan kita masing-masing gitu kan. Itu adalah keyakinan. Nah, sebenarnya kesepakatan kelas itu adalah langkah awal, Bu Haji. Langkah awal untuk untuk membentuk suatu keyakinan kelas. Langkah awalnya adalah membuat kesepakatan bersama-sama, bermusyawarah, terus kita pilih gitu kan. Pasti dalam membuat kesepakatan itu biasanya Bu Haji menggunakan kata negatif, tidak membuang sampah, tidak bercanda, tidak makan, tidak minum, tidak lari-larian, dan sebagainya, dan seterusnya. Dan itu adalah kesepakatan. Beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu kita tidak lagi menggunakan kalimat negatif, tapi positif. Kayak tadi tidak membuang sampah sembarangan, kalimat positifnya meletakkan sampah pada tempatnya. Berbeda. Jadi tidak ada kata tidak lagi, nggak ada lagi menggunakan kata tidak. Itu konotasinya masih negatif. Nah, dalam keyakinan Bu Haji itu kita ubah ke dalam positif. Gitu. Memang kesepakatan kelas itu biasanya kita lakukan di awal tahun. Tapi boleh nggak di tengah jalan kita lakukan? Boleh. Apalagi kalau misalkan yang sudah kita bentuk itu peraturan gitu kan. Yang kita bentuk itu peraturan, kita mau ubah keyakinan, bisa. Bisa, boleh aja, sah-sah saja. Jadi keyakinan kelas ya, bukan peraturan kelas. Motivasinya apa? Kalau keyakinan itu atas keinginan diri sendiri, menghargai dirinya sendiri, bukan melakukan sesuatu apa yang dia lihat, apa yang sudah disepakati. Itu motivasinya. Balik lagi ke tadi materi motivasi. Ada 3 perilaku manusia untuk melakukan sesuatu. Tadi apa? Menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kedua, mendapatkan imbalan. Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Nah, yang paling top adalah yang ketiga tadi, untuk menghargai dirinya sendiri. Itu yang paling level. Itu adalah motivasi yang sesungguhnya gitu kan. Bukan untuk iming-iming hadiah atau apapun. Baik, Bapak Ibu, mengingat waktu sudah mendekati waktu Jumat,
pada kegiatan ini saya tutup. Tadi juga sudah ada sesi tanya jawab. Sebelumnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas pertanyaan yang Bu Haji Lili sampaikan kepada saya. Kira-kira jawabannya seperti itu. Mohon maaf apabila ada ketidakpuasan dalam menjawab pertanyaan tadi. Baik Bapak Ibu, kita sudah di slide terakhir, sudah tuntas, sudah semua materi saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Harapan saya, yuk Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa mengubah budaya-budaya kita yang sebelumnya terhadap budaya positif, 5 posisi kontrol sebagai guru tadi. Jadi jangan lagi kita meletakkan posisi kita sebagai penghukum, terus pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebaiknya sebagai manajer gitu. Kita belajar, kita mencoba. Kalau kita nggak coba, kita tidak akan tahu. Itu tadi 5 posisi kontrol. Dan perlu kita garis bawahi juga, ini sangat penting sekali menurut saya, terkait dengan kebutuhan hidup manusia. Anak-anak itu memang bertingkah laku seperti itu, balik lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Alasannya seperti itu, simpel sekali. Jadi bukan karena dia tidak taat peraturan, tidak. Tapi memang pada fasenya anak-anak seperti itu, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jangan kan anak-anak kita aja masih suka kesenangan gitu kan, penguasaan, kita masih butuh juga seperti itu. Jadi itulah, ketika kita sudah mengetahui kebutuhan dasar hidup manusia, dan kita bisa meletakkan posisi 5 kontrol tadi, insya Allah anak-anak kita berperilaku bukan lagi atas sesuatu yang sudah disepakati, tapi memang lahir dari motivasi dirinya sendiri, untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi itu kesimpulan yang bisa saya rangkum. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya, keikutsertaannya dalam kegiatan diseminasi modul budaya positif. Bapak Ibu, jujur saya tidak ada maksud lain, saya hanya menyebarkan apa yang saya pelajari, sebagaimana memang itulah hakikatnya belajar, tidak untuk diri sendiri tapi saling berbagi. Jadi sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada ucapan kata, tingkah laku atau pembawaan yang membuat Bapak Ibu tidak nyaman atau tidak berkesan. Dengan hati yang sangat ikhlas, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.